Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Aulia Devanisa dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 1E dengan NIM 2484130156. Di sini saya ingin memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Aah Syafa'ah selaku dosen pengampu Sejarah Peradaban Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari dinasti Umayyah. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat ya kalau dinasti Umayyah itu bagaimana. Jadi dengan berakhirnya kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka lahirlah kekuasaan Bani Umayyah sebagai penerus pemimpin Islam, penerus pemimpin dari umat Islam pada periode Ali Khalifah sebelumnya. Pola kepemimpinan masih mengikuti keteladanan Nabi. Para khalifah dipilih melalui proses musyawarah dan kesepakatan bersama. Dinasti Bani Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kita lanjut ke perkembangannya ya. Jadi yang pertama di sini yang akan saya jelaskan ada perkembangan dari sistem pendidikan. Nah, pada masa dinasti Umayyah, pendidikan berkembang pesat dengan munculnya berbagai cabang ilmu seperti sejarah, tata bahasa, geografi, dan sains. Awalnya pendidikan hanya terbatas pada kalangan bangsawan di Badira, tetapi kemudian meluas ke masyarakat umum dengan diperkenalkannya tata tertib belajar Al-Quran di masjid-masjid dan sistem guru privat. Basrah dan Kufah menjadi pusat budaya di Arabia, dengan kontribusi penting dalam penyusunan kamus bahasa Arab dan pengumpulan riwayat hadis Nabi. Tokoh-tokoh terkemuka dalam sejarah, sastra, dan sains muncul pada masa ini, seperti Khalil bin Ahmad, Hasan al-Basri, dan Khalid bin Yazid. Penguasa Umayyah juga menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap perpustakaan dan penerjemah karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Secara keseluruhan, masa dinasti Umayyah ditandai dengan kemajuan atau perkembangan yang sangat signifikan ya di dalam pendidikan, budaya, dan sains yang berkontribusi pada perkembangan dan peradaban di Arab. Selanjutnya itu yang ada perkembangan dari arsitektur ya. Pada masa dinasti Umayyah, seni arsitektur ini mengalami perkembangan atau kemajuan yang sangat pesat dengan ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah. Penguasa Umayyah seperti Abdul Malik dan Walid bin Abdul Sufyan seperti Abdul Malik dan Walid bin Abdul Aziz mencurahkan perhatian besar terhadap pembangunan masjid dan istana. Beberapa karya arsitektur terkenal dari masa ini meliputi ada Masjid Baitul Maqdis atau biasa disebut Kubah Al-Sakra yang tempatnya ini berada di Yerusalem. Lalu Masjid Baitul Maqdis ini didirikan oleh Abdul Malik pada tahun 691 Masehi, yang merupakan masjid pertama dengan kubah di atasnya. Ini ya contohnya dari Masjid Baitul Maqdis atau biasa disebutnya Kubah Al-Sakra. Ini adalah contohnya yang mempunyai kubah di atasnya. Ini adalah masjid pertama yang ada kubahnya di atasnya seperti itu. Lalu yang kedua kita di arsitekturnya itu ada Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Juga didirikan oleh Abdul Malik yang memiliki seni arsitektur tinggi. Lalu masjid di Damaskus yang dibangun oleh Walid bin Abdul Aziz sebagai masjid istana dihiasi dengan ornamen pualam dan mosaik. Lalu ada Masjid Madinah yang direhabilitasi oleh Walid. Selanjutnya itu ada Istana Khusyar Amrah terbuat dari batu kapur bening kemerah-merahan, dan bangunan ini menunjukkan keahlian dan perhatian besar penguasa Umayyad terhadap seni arsitektur yang menghasilkan peninggalan arsitektur yang indah dan megah. Seperti ini contohnya. Jadi di dalamnya itu banyak ukiran-ukiran yang mewah, memang mewah dan indah gitu. Walaupun di
dilihat dari luarnya itu seperti simpel ya, tapi ini sangat indah dan mewah dalamnya. Kalian bisa lihat ya di gambar ini ya guys. Lalu selanjutnya saya akan memperkenalkan perkembangan kemiliteran dan kegiatan ekspansinya dari Bani Umayyah ini. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, perkembangan yang paling menonjol adalah di bidang kemiliteran. Pasukan Arab belajar dari teknik kemiliteran Romawi dan menggabungkannya dengan sistem pertahanan mereka sendiri. Lalu mereka mendirikan tenda-tenda dengan perlindungan benteng dan parit serta mengembangkan model pertahanan yang efektif. Kufah dan Basrah menjadi basis militer utama untuk wilayah timur. Perkembangan kemiliteran dan kegiatan ekspansi yang kedua. Itu pasukan muslim dibagi menjadi dua barisan, depan dan belakang dengan 5 lapisan formasi. Mereka mencatat sukses besar dalam ekspansi militer di 3 front utama, yaitu di front Asia Kecil, Afrika Utara, dan Timur. Tokoh-tokoh penting dalam ekspansi ini termasuk Muawiyah bin Abu Sufyan, Uqbah bin Nafi, dan Tariq bin Ziyad untuk front Romawi dan Barat, serta Hajjaj bin Yusuf dan Muhammad bin Qasim untuk front timur. Lalu selanjutnya ada perkembangan dalam bidang pemerintahan. Yang pertama di sini perkembangannya itu mendirikan Departemen Pencatatan atau Diwanul Hatam. Yang kedua itu pendirian pelayanan pos atau Diwanul Barid. Pendirian pelayanan pos atau Diwanul Barid. Yang ketiga itu ada pemisahan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat pejabat bergelar Sahibul Horoj. Lalu yang keempat ada penggunaan bahasa Arab sebagai alat komunikasi resmi dalam pemerintahan pencetakan mata uang. Lalu yang kelima itu ada pembangunan fasilitas umum. Misalnya itu ada gedung, masjid, sumur, dan jalan raya. Lalu pengurangan pajak dan menghentikan pembayaran upeti atau jizyah bagi orang yang baru masuk Islam. Selanjutnya itu ada perkembangan di bidang budaya. Pada bidang budaya, dinasti Bani Umayyah ini memberikan banyak kontribusi. Kontribusi Bani Umayyah dalam bidang budaya itu seperti berikut ya. Yang pertama tuh di dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu berkembang luas ke berbagai penjuru dunia dan menjadi salah satu bahasa resmi internasional di samping bahasa Inggris. Yang kedua itu perkembangan bidang budayanya di mata uang. Mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab yang bertuliskan La ilaha illallah dan di sebelahnya ditulis kalimat Abdul Malik. Ini adalah contoh dari mata uangnya ya, mata uang Bani Umayyah. Lalu yang ketiga itu gedung dan pabrik industri. Mendirikan pabrik kain sutra, industri kapal dan senjata, lalu ada gedung-gedung pemerintahan. Lalu yang keempat itu ada irigasi pertanian, yaitu membangun irigasi sebagai sarana pertanian. Lalu yang kelima ada pusat ilmu dan adab, yaitu membangun kata Basrah dan Kufah sebagai pusat perkembangan ilmu dan adab. Lalu yang terakhir itu ada pembukuan negara, yaitu membuat administrasi pemerintahan dan pembukuan keuangan negara. Selanjutnya itu ada dari perkembangan seni. Yang pertama itu ada majelis sastra. Majelis sastra adalah tempat atau balai pertemuan untuk membahas kesusastraan dan juga tempat berdiskusi mengenai urusan politik yang disiapkan dan dihiasi dengan hiasan yang indah. Majelis ini hanya diperuntukkan bagi bangsawan dan ulama terkemuka atau terkenal ya. Lalu yang kedua itu ada dari seni rupa berupa lukisan yang terlihat pada ukiran dinding bangunan juga itu berkembang. Jadi ukiran di bangunan-bangunan itu berkembang ya. Itu adalah seni rupa dari perkembangan lukisan. Lalu para pelukis itu disebut dengan musyawirun.
Sedangkan dalam lagu dan nyanyian sebenarnya telah berkembang pada masa pra-Islam dengan adanya lagu kemenangan, perang, keagamaan, dan cinta. Serta terdapat beberapa alat musik berupa tabur, segi empat atau duf, seruling atau khosabah, lalu ada suling rumput, zamr. Lalu di sini ada musisi terkenal di masa ini, yaitu salah satunya Sa'id bin Misjah dan Ibnu Suraizab bin Muhriz. Jadi guys, ini tuh merupakan suling rumput. Nah, ini adalah suling rumput atau yang disebut zamr. Sedangkan yang ini itu daf. Ini itu daf ya guys, atau tabur segi empat ini. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya tentang apa aja sih perkembangan yang ada di masa Bani Umayyah itu. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Jadi emang sudah banyak berkembang ya di peradaban Bani Umayyah itu. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya saya berterima kasih juga kepada Ibu Asyafa'ah selaku dosen pengampu sejarah peradaban Islam. Terima kasih.